Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bunda, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bunda yang hadir di masjid ini dan juga pemirsa TV dimanapun Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda, ada yang sangat penting untuk kita pahami tentang syarat diterimanya satu ibadah, satu amal soleh. Apa syaratnya agar ibadah kita dan amal soleh kita diterima oleh Allah? Salah satunya adalah harus punya sikap ikhlas. Apa? Ikhlas. Apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah sikap yang ketika kita berbuat amal soleh, yang saat kita beribadah melakukan amal kebaikan, niatnya hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Kalau kita beramal soleh, kalau kita berbuat baik, beribadah, ingin dilihat oleh manusia, bahkan ingin mendapatkan pujian manusia, hati-hati, itu namanya riya. Tuh 2, 3 Ria itu sesuatu yang mohon maaf akan menghancurkan amal kita. Betul? Maka dalam hal ini hati-hati dengan pujian manusia. Betul? Karena orang muji kita itu seperti pisau bermata dua. Betul? Pujian bisa jadi motivasi, tapi mohon maaf, tidak sedikit orang karena dipuji kemudian jatuh dirinya, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, idza ra'aitumul muddahin fahthu fi wujuhihim turaba. Apa? Jika engkau melihat orang yang muji, maka taburkanlah debu di wajahnya. Maksudnya apa? Agar kemudian pujiannya tidak membunuh kita. Betul? Makanya makin kita ditepukin, makin dipuji, makin disanjung, makin Masya Allah kita tuh luar biasa, naik ke atas. Biasanya kalau udah di atas, jatuhnya sakit apa enggak? Makin tinggi pohonnya, anginnya makin kencang. Betul? Godaannya makin banyak. Betul? Dan saat dia jatuh, bikin sakit apa enggak? Sakitnya sakit aja, sakit banget. Makanya mohon maaf, hati-hati dengan pujian. Mulai hari ini jangan terlalu bahagia jika dipuji, jangan terlalu sedih jika dicaci. Betul? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Setuju? Status hari apa itu? Maka belajar untuk lebih melembutkan hati atas setiap pujian orang yang disadarkan kepada kita. Sungguh seseorang mulia bukan karena dipuji, seseorang juga hina bukan karena dicaci, tapi seseorang itu mulia karena semua yang dia hadirkan semata-mata untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hati kita ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Tepuk tangan Ibu untuk akhirnya. Nah, sekarang saatnya beri kesempatan jamaah untuk bertanya. Mana Ibu? Iya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emma. Ibu Emma. Ya. Ibu? Emma. Emma atau Bapak? Emma, Ibu Emma. Oh ya, Mak. Dari Majelis Taklim Ibu Emma. Miftahul Jannah Cibung Bulang Bogor. Cibung Bulang Bogor. Ya, curhat Boleh. saya itu bekerja di perusahaan swasta. Nah, alhamdulillahnya saya bekerja selalu bagus, Wih, berprestasi dong Bu. Iya, alhamdulillah ya. Iya. Boleh lah sombong. Sombong dikit. Sombong dikit. Terus? Makanya atasan saya itu suka muji. Tapi hati kecil yang paling dalam gitu ya, sebenarnya itu dijadikan motivasi juga sih gitu ya, biar saya semangat gitu untuk bekerja. Tapi kadang teman-teman saya itu suka ngomong gitu, ngomongin, tuh si Bu Emma katanya kerjanya cuma pengen cari muka aja di depan atasan, katanya dapat pujian gitu. Kan Ibu kerja cari duit bukan cari muka. Iya, gitu Terus? Ya, maksudnya saya itu yang tanyakan itu ya, apakah salah gitu ya? Selama saya bekerja itu, niat saya itu agar niat bekerja saya itu dijadikan motivasi gitu. Jadi apakah Ibu salah mendapatkan pujian dari atasan? Iya. Asal niatnya itu motivasi. Niat untuk dijadikan motivasi kita untuk bekerja gitu. Motivasi untuk bekerja. Iya. Ya gitu, Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Iya. Bunda, kalau seseorang bekerja kemudian mendapatkan apresiasi atas pekerjaannya, boleh apa boleh? Dia mendapatkan nilai yang bagus, dia mendapatkan penghargaan, pujian, boleh. Bahkan jika penghargaan itu jadi motivasi agar dia jadi tambah baik, boleh. Di dalam Islam ada istilahnya itqon. Apa namanya? Itqon itu bekerja yang dari waktu ke waktu ada perbaikan. Betul? Bunda tahun lalu dengan tahun ini harus beda, harus meningkat, namanya itqon. Bunda tahun lalu pendapatannya misalnya 4 juta. Kemudian Bunda termotivasi tahun ini pengennya 5 juta, boleh atau tidak? Prestasinya bertambah, kinerjanya bertambah, namanya itqon. Dan apa kata Nabi? Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu sawaan min amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Terjemahkan jangan. Kok kayak ngerti gitu gini. Apa artinya? Siapa yang hidupnya saat ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Siapa yang hidupnya sama saja dengan kemarin, dia rugi. Dan barang siapa yang hidupnya hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia celaka. Betul? Maka Bunda boleh jadikan pujian itu sebagai motivasi agar terus bertambah. Tapi nggak boleh cari muka. Iya, kan ada istilah apa? ABS, asal bos senang. Di depan atasan rajin, di depan bos rajin, di belakangnya ngomongin bos kita. Ada yang begitu? Di depan bos ngomongin teman yang lain, ngejatohin teman yang lain, ninggiin diri kita. Ada yang begitu? Ini namanya cari muka. Jangan cari muka. Jangan mulia dengan merendahkan orang lain.
Jangan bahagia dengan menyakiti hati orang lain. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Oke, selanjutnya silakan. Sebelah mana? Sebelah sini? Iya, sebelah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ya. tapi mau itu dulu ya cerita Ya. sekali. Nama bunda siapa? Iya. Nama saya Cucu Pujiati dari Majelis Ta'lim Miftahul Janah Kabupaten Bogor. Ibu cucu. Cucu Cek Puji. Cucu Pujiati jadi Cek Puji. Oh, iya. Cek Puji, ya. Cek Puji, ya Cek Puji, betul. iya, siapa Cucu? Iya, saya izin bertanya ya, tapi kronologisnya dulu, karena ini semarak banyak sekali. Loh, Banyak gimana, sekali. Banyak sekali, tapi Oke. contohnya yang ada pada diri saya sendiri. Oke. Iya. Saya punya suami tiga bersaudara, Oh, ya. kaget. Dari tiga bersaudara tersebut saya ada kakak ipar. Nah, sementara kakak ipar tersebut yang paling besar adalah penghasilannya lumayan banyak, lumayan besar gitu ya dibanding dengan saya gitu. Nah di sini si kakak ipar itu selalu ngasih uangnya banyak lebih ke orang tua, katakanlah ke mertua saya gitu ya. Ya. Lebih banyak dari yang lainnya setiap bulannya. Ya. Nah, di sini yang saya kecewa sama mertua, setiap kali dia selalu membangga-banggakan si istrinya, menantunya itu, Oke. juga sama anak pertamanya itu. Sementara sama kami yang berdua nih, saya dan adik itu, ya, itu selalu katakanlah dihina gitu ya. Oh. Kamu sih nggak ngasihnya nggak kayak si kakak kamu, begini-begini banyak dan sebagainya. Nah, di sini saya juga gimana ya, seringkali kata-kata seperti itu tuh seringkali. Jadi saya jadi panas hati kayaknya ya, walaupun saya tahu itu tidak boleh. Tapi pas bulan ke depannya saya itu, wah ke depan mas saya mau ngasih banyak nih sama ibu, biar ibu muji saya gitu kan. Oke. Nah udah gitu saya ngasih lah banyak. Nah di sini yang saya pengen tanyakan, itu mungkin saya ya berdosa ya, karena saya bermotivasi dengan kesalahan. Saya ngasih banyak tapi niatnya jelek, ingin dipuji sama mertua sama orang tua, berusaha untuk mengasih tapi ingin dipuji Supaya bisa mengalahkan pujian kakak-kakaknya. Iya, jadi seakan-akan memaksakan dalam kesalahan. Ya, nah di sini saya tanyakan, bagaimana caranya untuk supaya tidak seperti itu? Nah. Wah, betul. Gimana caranya biar nggak seperti itu? Betul. Bagaimana untuk tidak terpancing dengan hal seperti itu? Saya ingin keterangannya dari AA, dan harus bagaimana saya ini? Mungkin gitu aja ya untuk pertanyaannya. Ya baik, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Gimana? Gimana caranya? Buyar kaget saya. Bunda, kalau kita berbuat baik karena Allah, jangan hentikan kebaikan kita karena ucapan manusia. Betul? Bunda sayang, kita nggak bisa nyenengin semua orang. Bisa nggak? Enggak. Akan ada aja orang yang nggak suka sama kita. Setuju? Kita berbuat baik diomongin. Kita nggak berbuat baik diomongin. Kalau kita andalannya omongan manusia, capek, sakit, kecewa, pusing, Rungkat. capek. Makanya bunda berbuat baik sama mertua, sama orang tua, jangan karena ingin dipuji, jangan karena takut dihina. Kita itu berbuat baik satu tujuannya, ingin Allah tambah baik. Betul? Ayo, ahilman sekali, bunda sayang sekali. Kita jawab, kita berbuat baik kepada orang lain, bukan agar orang lain
baik kepada kita. Tapi kita berbuat baik kepada orang lain agar Allah yang maha baik tambah baik sama kita. Jelas? Tepuk tangan atuh. Ya, sebelum Ahilman melanjutkan tausiahnya tentang pujian bagaikan pedang bermata dua, ya, yaitu bagaimana kita menormalisasi perbuatan baik karena perintah Allah, bukan karena haus pujian. Nah, izinkan saya membacakan pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah nih. Sudah ada dari @kuarihawayun23 Ahilman. Saya bacakan pertanyaannya, Ayah. Bang Bedu dan Ahilman, saya mau tanya. Zaman sekarang kan banyak orang bikin konten ngeprank untuk ngetes apakah masih ada orang baik di sekeliling kita. Nah, akibat merebaknya konten-konten prank ini, akhirnya banyak orang yang berlomba-lomba berbuat baik tuh demi mendapatkan balasan duit. Padahal kan harusnya berbuat baik itu adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, ya kan? Nah, apakah fenomena ini bisa disebut akhir zaman? Dan gimana caranya menormalisasi lagi kalau perbuatan baik itu wajib bagi umat muslim? Terima kasih, Ilman. Bunda, saat kita berbuat baik, jangan kebaikan kita disandarkan semata-mata untuk manusia, betul? Maka kita nggak bisa, Bunda, menebak kebaikan orang dengan kacamata kita sendiri. Yang bisa kita lihat tuh hanya bagian zohirnya saja, betul nggak? Sedangkan yang tahu isi hati siapa? Allah dan Dia sendiri, betul? Bunda lihat ada orang yang mohon maaf sedekah, kemudian dikontenin. Kita nggak bisa bilang ria, iya kan? Dikontenin apa biar orang lain tahu. Shh, mohon maaf, lautan samudra mungkin bisa kita ukur kedalamannya, tapi isi hati nggak ada yang tahu seperti apa keadaannya, betul? Maka jangan mudah menebak-nebak isi hati orang lain. Kamu mah ria, kamu mah pengen dipuji. Jangan, ya Bu ya, ya Bu ya. Karena yang tahu isi hati siapa? Allah dan Dia sendiri, betul? Sama juga, Bunda nggak boleh bilang mohon maaf. Ada orang yang kelihatannya buruk, kemudian kita bilang dia orang buruk, dia pelit, dia begitu, dia begini. Kita nggak tahu, mungkin dia bukan nggak mau sedekah, bukan nggak mau infak, cuman kita nggak tahu dia sedang punya masalah apa, betul? Maka tentang urusan kebaikan orang lain cukuplah. Kalau tidak bisa menyenangkannya, jangan pernah menyakitinya, betul? Kalau nggak bisa menyenangkannya, jangan menyakitinya. Ini mah kadang-kadang kita memohon maaf, nyenengin, enggak nyakitin. Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu? Maka oleh karena itu, yang berbuat baik niatnya harus karena siapa? Allah. Kita yang ngelihat kebaikan orang, lihatlah dengan cara pandang Allah, bukan karena haus pujian, betul? Ayo sekarang AA tanya, Bunda sayang jadi istri yang baik, apa tujuannya? Bunda jadi istri yang baik agar Allah tambah baik, bukan agar suami baik. Kalau Bunda jadi istri yang baik, tujuannya hanya ingin suami jadi baik, siap-siap kecewa, betul? Karena banyak kok istri yang udah berbuat baik tapi suaminya nggak baik. Ada? Di sini ada orangnya. Yang mana orangnya itu?
Jadi bunda, kalau berbuat baik sama suami, jangan hanya ingin dipuji sama suami. Mohon maaf, ada tetangga saya bunda, Masya Allah, dia kerjaannya senam tiap hari, senam zumba. Gimana Bang Bedu senam zumba? Tiap hari ini istri senam. Satu kali ini istri bilang sama suaminya, sayang. Iya bunda. Kamu tahu nggak? Aku tuh udah sebulan loh senam zumba. Oh ya? Iya. Lihat, menurut kamu ada sesuatu yang beda nggak dari bunda? Kamu habis senam zumba? Iya. Gimana menurut ayah? Malah kayak ikan zumba-zumba. Nah. Kalau bunda senam zumba, niatnya ingin dipuji sama suami. Kalau punya suami macam begitu, kalau bunda dapat suami yang mohon maaf, bunda senam, iya, asal nggak ada perubahan senam. Coba kalau bunda niat senam ingin dipuji suami, suami begitu sama bunda, sakit nggak? Di mana sakitnya? Makanya bunda sekarang senam zumba, pengen badan lebih bagus, lebih sehat. Niatnya bukan ingin dipuji suami, tapi niatnya aku tuh pengen jadi istri yang lebih baik. Bukankah kata Nabi, istri yang paling baik, yang paling nyenengin suaminya kalau dilihat, betul? Dipuji nggak dipuji nggak ada urusan. Bunda masak, buat siapa? Jangan buat suami. Niatnya untuk siapa? Kalau buat suami, tadi belum dinyalain kompornya. Belum. Udah masak. Kalau bunda lagi masak niatnya buat suami, tiba-tiba suami telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, aku malam ini pulang agak terlambat. Loh, kok pulang terlambat ayah? Iya, ini karena bos aku ngajak aku makan malam. Pulang makan malam. Nih, kalau niat masaknya buat suami, ketika suami pulangnya agak malam karena ada hajat yang lain, kira-kira sakit hati nggak? Niatnya jangan karena suami, berbuat baik karena siapa? Betul? Juga sama, Bang Bedu juga sama. Para suami sayang sama istri, Pak Su, bukan karena ingin suami, bukan karena ingin istri jadi baik, tapi kita sayang sama istri karena ini perintah Allah. Betul? Kenapa? Karena suami yang sayang sama istrinya, maka Allah akan sayangi hidupnya. Tepuk tangan buat kita semua. silakan, siapa yang mau bertanya? Ibu, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Sulis dari Majelis Taklim Al Furqon Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ibu Sulis, udah besar. Umi, iya. Silakan Ibu. Saya mau nanya, A, Boleh. ini apa hukumnya kalau orang memaksa untuk berbuat baik? Jadi ceritanya gini, saya punya teman, memang dia baik, suka traktir kita, suka ngasih ini itu, terus suka ngadain Jumat berkah, tapi dia maksa gitu loh. Kepada nggak maksanya teman-temannya. Kita kan, nah terus kalau kita nggak ngikutin keinginan dia, dia ngomongin kita di belakang kita tuh ngomongin, ngejelek-jelekin gitu. Nah terus sebenarnya sih orangnya baik, tapi kan jadi kasihan gitu. Jadi dia berbuat baik untuk teman-teman, pokoknya lebih ini deh, lebih sebenarnya baik, teman pengen dipuji kayaknya, tapi kalau nggak diikutin marah gitu. Dia ngomong kita, gimana caranya ngomong ke teman itu supaya sebenarnya amalan dia itu, pemberian untuk ke kita itu jadi lebih baik lagi, lebih ikhlas gitu maksudnya. Kan sayang
Takutnya jadi amalnya dihilang gara-gara Iya, padahal sebenarnya orangnya baik juga. orangnya itu baik. bener. Ha-ha. Perbuatannya baik. Orangnya baik. Baik, semuanya baik. Tapi ngajak baiknya itu memaksa. Ya, Kalau nggak kalau ikut, nggak diikutin, diomongin. marah. Marah. Kita diomongin di belakangnya. Oh, dia emang nggak mau diajak baik dia begini. Terus Gimana caranya untuk ngasih tahu? Maksudnya bukan ngasih tahu ya, ngomongnya supaya itu dia berbuat baik itu dengan ikhlas. ikhlas. Oke. Gitu. baik. Siap. Bu. Karena lihat Allah. Ya. Itu aja pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ibu Sulis bertanya tentang sahabatnya. Bunda, maksa teman kita untuk berbuat baik, bagus, baik, keren, awesome, wow, Fantastic. Amazing. Jadi kalau kita ngajak orang gitu ya, kan kalau berbuat baik mah memang kudu dipaksakan. Makanya ada doanya kan, Allahumma paksakan. Paksain, karena untuk berbuat baik memang kudu dipaksa. Maksa teman berbuat baik bagus. Yang jadi nggak bagusnya apa? Ketika teman kita nggak mau berbuat baik, dia omongin di belakangnya. Ini namanya gibah. Tuh 2, 3. Gibah haram, jelas. Dosa besar, jelas. Bahkan disebutkan dosa gibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Betul? Maka jangan sampai kebaikan kita jadi hangus. Karena setelah itu banyak orang yang tersakiti oleh kita. Makanya Bunda sayang, menasehati dari hati yang paling dalam ya. Terutama ibu-ibu barangkali ya. Karena perempuan itu kan lemahnya di lisannya. Satu kali ada seorang pemuda. Yang pemuda itu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasul, di manakah tempat perempuan itu? Rasul menjawab, perempuan itu tempatnya di neraka. Orang ini kaget, kok bisa ya Rasul? Orang ini sholatnya bagus, orang ini baca Qur'annya bagus, orang ini puasanya bagus, tapi kok bisa ya Rasul dia tempatnya di neraka? Apa kata Nabi? Lisan perempuan itu mudah menyakiti tetangganya. Sering ngomongin aib orang, suka gibah, suka gosip, suka jul. Ada di sini orangnya? Yang mana orangnya itu? Maka Bunda hati-hati, Bunda hati-hati. Hati-hati, khawatirnya amal baik kita habis, hangus karena kita berbuat buruk kepada orang lain. Betul? Sebaliknya, ada seorang perempuan yang sholatnya biasa saja. Artinya sholatnya sholat, puasanya puasa, ngaji Qur'annya ngaji. Tapi kata Nabi, dia tempatnya di surga. Hah, kenapa? Ternyata dia punya lisan suka membahagiakan orang lain, nyenengin orang lain, suka bikin orang tuh seneng. Maka di antara amal soleh yang paling dicintai Allah apa? Tudakhiluhu sururun ala kulli muslimin, menempatkan kebahagiaan di hati orang lain. Makanya kalau Bang Bedu, AA, kenapa dalam ceramah kadang-kadang ada humornya, ada lawaknya. Apalagi Bang Bedu kan emang emang komedian kan, bikin hati orang seneng. Bagus enggak? Bagus. Maka beruntunglah orang yang suka nyenengin orang lain. Karena itu adalah amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksa teman berbuat baik silahkan, tapi kalau dia nggak mau, jangan dibicarakan di belakang. Khawatirnya jadi hilang pahalanya. Tepuk tangan buat Bunda yang datang. Baik, pertanyaan selanjutnya silakan. Siapa? Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA izin curhat dan bertanya. Iya. Boleh tahu Jadi nama namanya teteh siapa? Oh ya,
Perkenalkan, nama saya Rosa dari Majelis Taklim Miftahul Zana. Namanya Rosa. Rosa. Jadi ceritanya gini, A. Gimana? Saya ini kan lagi dekat sama cowok. Wah. Lagi deket sama cowok. Ini menarik ini. Menarik ini. Seru ini. Emang kaget lagi deket sama cowok. Nah, cowok ini cowoknya jauh sama kamu. bisa dibilang ustadz lah. Dia ini dikasih warisan lah, dikasih warisan pondok pesantren tapi kecil gitu lah. Masih kecil pondok pesantrennya gitu. Ada santrinya? Ada. Oh. Ya. Kalau dikasih warisan takutnya kan dipakai buat apa lagi masih ada santrinya soalnya. Udah gitu suatu hari saya diajak ke pondok pesantrennya ini. Yeah. Nah, saya ngeliat anak santrinya ini kayak patuh banget sama si ustadz ini. Kalau ustadz jangan si ustadz dong, kayaknya gimana gitu. Sama si ustadz ini kayaknya itu kan beliau kan masya Allah ngajar ngaji Ya, sama cowok ini gitu. Sama ustadz ini gitu. Setiap ketemu salim, cium tangan, sampai nunduk-nunduk gitu. Saya agak aneh gitu, agak heran gitu. Usut punya usut, ternyata sikap anak santri ini karena diminta oleh Ustadznya. si cowok ini gitu. Karena beralibi bahwa dia dan keluarganya sudah berjasa membiayai pondok pesantren ini. Gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya lanjut dengan si cowok ini atau saya mencari lagi cowok lain? Karena menurut saya cowok ini sangat red flag gitu, gak baik gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini kasus yang spesial nih Ayah. Iya. Iya. Silakan Ayah, Pak. Bunda. Ada seseorang yang Allah izinkan punya ilmu. Maka saat kita ta'zim atau hormat kepada orang ini, bukan karena orangnya, tapi karena apanya? Ilmunya. Orang hormat sama kita boleh, yang tidak boleh kita minta dihormati oleh orang. Betul? Orang senang sama kita boleh, yang tidak boleh kita maksa orang buat nyenengin kita, buat ngormatin kita, buat sopan sama kita. Enggak, jangan maksa begitu. Karena kalau kita pengen orang lain baik sama kita, mulailah kita dulu baik sama orang. Makanya mohon maaf ya, jangan mentang-mentang petantang petenteng ketika ditantang. Tertantang. Kayak ayam sayur. Jangan mentang-mentang kita mohon izin ya anak kiai, anak ustadz. Jangan merasa sok suci. Jangan merasa nggak punya salah. Hati-hati. Boleh jadi saat kita merasa, disitulah setan berkecambuk di hati kita. Nafsu bermain dalam diri kita, disitulah yang menjerumuskan kita pada sesuatu yang tidak baik. Betul? Maka bunda sayang, kalau bunda takzim sama orang, senang sama orang, jangan senang karena orangnya, tapi harus karena ilmunya. Termasuk izin ya, kalau bunda pemirsa mungkin diizinkan Allah senang sama ceramahnya AA, jangan senang sama AA-nya. Iya. Senang sama bedunya aja nggak apa-apa. Harus senangnya karena Allahnya. Betul? Kalau senang karena AA-nya, ketika nanti AA ada sesuatu yang bikin bunda nggak senang sama perilaku AA, bunda jadi nggak senang sama AA. Wow. Jadi nggak senang bunda teh nyobek foto AA. Di TV tiin nggak jelas. Jangan. Berarti kalau bunda seneng ke orangnya pasti bisa berubah. Betul? Kan kita teh dimuliakan satu alasannya, karena Allah nutupin aib kita saja.
Betul? Kalau aib AA dibuka hari ini, bubar pengajian kita. Untungnya Allah masih nutupin aib-aib kita, betul? Maka teteh, kalau menurut AA mah, lihat orang jangan karena anaknya siapa saja, jangan karena hartanya banyak atau tidak, tapi lihat orang karena akhlaknya, karena agamanya, betul? Enggak menjamin anak ustadz jadi ustadz, betul? Enggak menjamin anak kiai sempurna baik seluruhnya, belum tentu. Betul apa betul? Yang menjamin itu bukan tentang keturunannya, tapi yang menjamin karena akhlak dalam hatinya. Makanya ada istilah iman itu tak dapat diwarisi. Betul? Hidayah itu dijemput, kita yang cari. Maka kembali kepada teteh, kalau orang ini baik, walaupun juga mohon maaf, ada anak ustadz juga jadi ustadz, banyak ada, dan memang wajar. Kalau latar belakangnya baik, keluarganya baik, insya Allah anaknya juga baik. Ini kan harusnya. Tapi juga ada yang mungkin anomali. Satu dari sekian banyak yang mungkin tadi seperti yang teteh ceritakan. Lebih baik coba dilihat saja dulu. Kalau teteh ngerasa yakin lanjut. Kalau teteh ngerasa nggak yakin ya jangan dilanjut. Maka kalau bimbang ada 3 sikapnya. Istikharah, istisyarah, istifta. Tuh 2, 3. Istikharah, istisyarah, istifta. Istikharah minta petunjuk sama Allah, istisyarah bermusyawarah dengan orang yang punya kapasitas, istifta tanyain hati kita. Siapa yang paling yakin di hati kita? Tepuk tangan buat teteh yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya, silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ustadz Ibu Masturo dari Kabupaten Indramayu, Kecamatan Anjatan, Desa Anjatan. Ya. Saya mau bertanya Ustadz. Boleh. Pertanyaannya 2 Ustadz. Boleh Bunda. Pertanyaan pertama, ada kalimat-kalimat mutiara. Jika tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita enggak usah tahu. Oh. Jadi bagaimana Ustadz? Itu pertanyaan pertama, bagaimana? Iya, baik. Pertanyaan kedua, kita mau berbuat amal baik, berbuat baik pada orang tapi tidak perlu riya. Iya. Nah, tapi dalam zaman sekarang, zaman modern Ustadz, Yes. zaman sosmed, apakah masih ada perkataan begitu? Ya masih berlaku Ustadz. Iya, iya, iya. Sebab kalau orang mau berbuat baik tidak dimasukkan ke dalam postingan, takut nggak dipuji orang, takut nggak komentar baik. Takut gak ada yang nge-like. Iya. Jadi tapi kalau kita nggak masuk ke sosmed, Sosmed? disangkanya kita nggak pernah berbuat baik sama Iya. orang. Kalau ditujukan ke orang itu kalau sosmed, Iya. sangka nih orang gak pernah berbuat baik gitu. Bu. Iya. Jadi bagaimana itu Ustaz? Solusinya itu? Iya, Monggo Ustaz, kata orang Indramayu, monggo nyuwun penjelasanipun. Saya gula bila kita wal hidayah walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik nih Bu. Di segmen sebelumnya Ibu Masturo dari Anjatan Indramayu bertanya bagaimana nih tentang peribahasa atau ada kata mutiara yang mengatakan jika tangan kanan mau memberi ya, jika tangan kanan mau memberi jangan sampai tangan kirimu tahu. Nah sementara zaman sekarang di media sosial, zaman era media sosial banyak orang yang berbuat baik diposting di media sosial karena khawatir ya, takutnya hanya ingin mendapatkan komentar baik, like. Tapi kalau nggak diposting, khawatir nih orang kayak nggak pernah berbuat baik. Nah pertanyaannya silakan dijawab. Bunda, bolehkah kita memposting amal baik kita di sosial media? Kata siapa? Jawabannya tergantung. 1, 2, 3.
Bunda sayang kalau bunda posting di sosial media. Tujuannya untuk syiar, untuk dakwah, ngajak orang lain agar termotivasi, berbuat baik seperti apa yang kita hadirkan. Boleh? Contoh, bunda hari ini ngaji sama Ahilman. Bunda posting di story di sosmed. Nanti foto mungkin nanti. Bunda teh foto, bunda bilang gini, alhamdulillah bisa ngaji sama AA yang biasanya lihat di sosmed, sekarang lihat langsung, aslinya lebih ganteng. Itunya nggak usah. Jadi bunda cuman bilang bunda bisa ngaji, pas. Orang tuh mungkin izin ya, tiba-tiba ada orang yang lihat postingan bunda, terinspirasi pengen ngaji juga seperti bunda. Bagus nggak? Orang nanti nanya, bunda gimana caranya bisa berangkat ngaji sama AA? Betul? Pasti. Nah kalau gitu bagus nggak? Yang nggak bagus begini, bunda posting, tiba-tiba yang like nggak ada, yang komen nggak ada. Kata bunda teh, hapus lagi postingannya. Berarti tadi bunda posting hanya ingin dipuji orang lain. Betul? Sok AA mau tanya, bunda foto berempat sama teman bunda, foto bunda bagus, yang lain jelek, dihapus apa diupload? Foto bunda bagus, yang lain jelek, dihapus apa diupload? Sekarang dibalik, foto bunda jelek, foto yang bertiga bagus, diupload apa dihapus? Menang sendiri berarti kan. Berarti bunda teh kalau begitu postingnya hanya ingin dipuji oleh orang lain. Itu yang gak boleh. Betul? Nungguin like orang, nungguin komen orang, nungguin pujian orang, nggak ada yang muji, dihapus. Makanya bunda, kalau berbuat baik ingin dipuji orang, capek nggak? Bunda foto di kondangan, perut diginiin. Biar apa itu? Biar kelihatan kuyus, betul? Tapi bunda berjam-jam begini, turun panggung sesak nafas, betul nggak? Udah, kalau mau posting yang baik-baik. Itulah yang disebut dengan kita berbuat baik bukan karena orang lain, tapi karena siapa? Allah. Sama kayak tadi, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Maksudnya harus ada bunda dari kebaikan kita yang kita sembunyikan. Jangan semua diupload. Tahajud diupload, sedekah diupload, ngaji Quran diupload, ngaji taklim diupload. Kan lucu, ada orang yang sholat bikin status OTW rakaat kedua, sedekah diumumin. Kalau sekali-kali mah boleh, tapi kalau dikit-dikit upload, dikit-dikit post, pasti ada sesuatu yang dia harapkan. Betul? Pelan-pelan, tidak semua kebaikan harus diketahui orang lain. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Baik, terima kasih Ahilman untuk tausiahnya. Jamaah itu tadi tausiah dari Ahilman tentang hati-hati dengan pujian karena itu bagaikan pisau bermata dua. Untuk itu sebelum kita akhiri tausiah hari ini, boleh kita berdoa dulu, boleh dipimpin doa agar apa yang saya sampaikan bisa kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari dan apa yang kita hajatkan dan kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khatoya, astaghfirullah Rabbal baroya,
ya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Silahkan aminkan dalam hati kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Hadi, duhai Allah yang Maha memberi petunjuk. Ya Allah, bimbinglah diri kami agar terus berbuat baik. Ya Allah, bimbinglah agar hati kami senantiasa berprasangka baik. Ya Allah, bimbinglah lisan kami agar lisan kami berkata yang baik. Ya Allah, bimbinglah perilaku kami agar perilaku kami selalu menghadirkan yang baik-baik. Ya Allah, bimbing kami menjadi istri yang baik. Ya Allah, bimbing kami menjadi suami yang baik. Ya Allah, bimbing kami jadi ayah ibu yang baik. Ya Allah, bimbinglah anak-anak kami agar menjadi anak-anak yang baik. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang pandai berbuat baik semata-mata untuk-Mu yang maha baik. Ya Allah, bersihkan hati kami dari semua penyakit hati, ujub, ria, sombong, takabur. Ya Allah, bersihkan semuanya agar semua yang ada di hati kami hanya diisi dengan kebaikan. Ya Allah, berikan kami hati yang penuh keikhlasan. Berikan kami hati yang pandai bersyukur. Berikan kami hati yang pandai bersabar. Berikan kami hati yang pandai ridho dengan takdir-Mu, ikhlas beramal kepadamu. Ya Allah, jangan ada ria di hati kami atas semua perbuatan kami. Ya Allah, terimalah amal soleh kami, terimalah amal ibadah kami. Masukkan kami semua ke dalam surga. Jauhkan kami semua dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.